Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, baik, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang menerangi perjalanan kehidupan kami, yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami percaya dengan firman-Mu, hidup kami diarahkan. Karena itu Bapa, saat ini kami akan merenungkannya. Taruh hikmat-Mu, taruh pengertian-Mu, supaya kami memahami dengan jelas apa maksud-Mu melalui firman dan kami bisa melakukan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup yang mengucap syukur. Hidup yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita hidup ini adalah karena kemurahan, karena kasih sayang dan karena anugerah Tuhan. Kita ada sekarang, kita dalam keadaan sehat, kuat. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi itu karena kebesaran Tuhan. Karena itu sekali lagi, bahwa hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Nah, mari kita lihat saudara, bagian Alkitab yang kita baca tadi, bagaimana seseorang yang disembuhkan oleh Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan. Dikisahkan dalam narasi bacaan kita, Yesus ada dalam perjalanan ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan di sebuah desa ada orang-orang kusta. Dikatakan di sini ada 10 orang kusta. Mereka membutuhkan kesembuhan. Walaupun tidak dituliskan secara letterlek bahwa mereka sudah mendengar bagaimana kabar tentang Yesus yang penuh kuasa, yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, menyembuhkan banyak orang. Tapi paling tidak mereka sudah mengetahui hal itu. Nah, karena itu saudara, mereka menjumpai Yesus walaupun hanya jarak jauh saja, karena mereka punya penyakit yaitu kusta yang menurut
orang pada waktu itu, penyakit kusta adalah penyakit yang najis. Karena itu saudara, orang yang berpenyakit kusta di masa itu secara fisik mereka menderita, tetapi juga secara spiritual karena mereka tidak diperbolehkan ada dalam persekutuan yang beribadah. Nah, karena itu saudara, dalam penderitaan fisik spiritual yang mereka alami, mereka berteriak minta tolong kepada Yesus. Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, saudara-saudara, Yesus dia adalah Allah. Allah yang punya kuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena itu saudara, walaupun tidak secara dekat Yesus menjamah mereka, hanya dari jauh saja, hanya dengan perkataan, Yesus dia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara-saudara yang kekasih, penulis Injil Lukas, dia mau menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan ini sebagai tabib yang ajaib. Yesus dia sanggup menyembuhkan 10 orang kusta ini hanya dengan perkataan-perkataan yang punya kuasa yang luar biasa. Yesus menyuruh para penyakit kusta ini, mereka datang kepada imam-imam. Kenapa kepada imam-imam? Karena imamlah yang memutuskan apakah mereka sudah tahir atau belum. Apakah mereka sudah boleh ada dalam persekutuan yang beribadah atau belum. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa 10 orang kusta ini mereka berjalan menuruti perintah Yesus. Dan di tengah jalan mujizat terjadi. Keajaiban itu terjadi bagi mereka. Mereka tahir, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan yang menarik saudara, satu orang yang berasal dari Samaria, dia dikatakan kembali kepada sang tabib yang menyembuhkan, yaitu Yesus Kristus. Dia memuliakan Allah. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Orang Samaria yang dianggap remeh oleh orang Yahudi. Orang yang terpinggirkan. Tapi justru orang ini yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang datang berterima kasih kepada sang tabib agung, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sementara yang 9 orang, mereka tidak kembali. Mereka pulang entah kemana, berjumpa dengan imam ataupun dengan keluarga mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, satu orang yang disembuhkan, orang Samaria, dia bukan saja dipulihkan secara jasmani, tetapi spiritual. Dalam ayatnya yang ke-19, Yesus berkata kepada orang kusta yang sudah sembuh ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia sembuh dan dia pergi, imannya menyelamatkan dia. Itulah kesembuhan secara holistik menyeluruh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi pertanyaan kepada kita bahwa apakah kita ada di kelompok 1 orang atau ada di kelompok 10 orang? Apakah hidup kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan? Ataukah saudara hidup kita hanya fokus pada diri kita sendiri? Sebab disadari bahwa ketika kita bergumul, entahkah pergumulan itu karena pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga dengan suami istri, apakah pergumulan itu karena bisnis usaha kita, apakah kita bergumul karena pekerjaan, apakah juga kita bergumul karena dalam pelayanan ada sesuatu yang mengganjal,
Saudara, seperti 10 orang kusta, sama-sama kita berteriak, minta tolong kepada Tuhan Allah. Tetapi ketika kita sudah ada jalan keluar, ketika masalah kita sudah selesai, ketika pergumulan kita sudah berakhir, maka kita seperti 9 orang, kita lupa bersyukur. Padahal Tuhan menginginkan kita menjadi seperti orang Samaria, satu orang yang datang kepada Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan Allah. Artinya kita mau mengakui kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Bersyukur kepada Tuhan, itu berarti bahwa secara vertikal kita fokus ke atas. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun masalah kita, Tuhan di atas segala-galanya. Dia number one, dia nomor 1. Dia mampu menyelesaikan semuanya. Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Air mata bisa jadi sukacita. Penderitaan, sakit fisik atau apapun bisa dipulihkan oleh Tuhan Allah. Kita fokus kepada Tuhan. Karena bukankah hidup kita ini adalah ibadah? Artinya apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan harus dipermuliakan. Bahkan bersyukur kepada Tuhan Allah, itu juga secara horizontal. Bersama dengan orang lain. Hidup yang mengasihi orang lain. Hidup yang ada kepedulian, hidup yang ada kepekaan dengan orang lain. Artinya hidup yang bersyukur, yang berterima kasih adalah hidup yang merangkul orang lain ada dalam kebersamaan dengan kita. Entahkah itu dimulai dari komunitas yang paling kecil, entahkah itu dengan komunitas yang lebih luas lagi, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Artinya hidup yang baku baik, hidup yang baku sayang, hidup yang saling memahami, hidup yang saling mengerti, hidup yang saling mendoakan, hidup yang saling menopang. Itulah hidup yang bersyukur. Sehingga dalam segala hal Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi garam bagi banyak orang. Bukan menjadi laknat atau jadi batu sandungan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.